Shalom Bapak Ibu, sahabat Samas, keluarga damai terkasih. Kiranya kita hari ini dalam keadaan baik, tetap sehat dan dipenuhi sukacita dan ada shalom. Hari ini kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera 9 Mei 2023. Renungan Samas hari ini kita ambil tema keberanian seorang protomartir. Mari kita berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk nikmat kesehatan yang Tuhan beri, untuk kebaikan dan penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami mau mendengar dan merenungkan sapaan firman-Mu Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami, untuk kami bisa memahami kebenaran akan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, keluarga damai yang terkasih, bacaan Samas kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7, ayat 44 sampai 56. Namun kita akan bacakan di ayat 54 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambut dia dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Bapak Ibu, perikop ini adalah bagian dari kisah Stefanus yang sudah sering kita dengar dan baca tentunya, di mana di akhir perikop dikisahkan Stefanus mati terbunuh, dilempari batu, dirajam oleh orang-orang Yahudi. Bapak Ibu, siapakah Stefanus? Kisah ini diawali dalam Kisah Para Rasul pasal 6. Stefanus adalah salah satu murid yang terpilih dari 7 orang yang dipilih dari 70 orang murid di masa gereja mula-mula. 7 orang yang terpilih ini dipenuhi roh dan hikmat dan dikenal baik oleh jemaat mula-mula. Di masa pelayanan ke-12 rasul, 7 orang murid ini ditugaskan para rasul sebagai diaken atau pelayan untuk melayani, menyalurkan santunan bantuan kepada orang-orang miskin dan para janda di dalam jemaat. Dalam Kisah pasal 6 ayat 8, Stefanus seorang murid rasul yang diberkati Allah, dan dalam pelayanannya dikisahkan memiliki keberanian dalam pengabaran Injil dan dipenuhi karunia dan kuasa mengadakan mukjizat dan tanda-tanda, serta diberkati buah bibirnya dan diberikan hikmat untuk berkata-kata mengabarkan Injil kepada banyak orang. Namun bagi banyak orang Yahudi, isi khotbahnya dan perkataannya dianggap menghina hukum Taurat, menghujat Musa dan Allah, dikisahkan dalam pasal 6 ayat 11. Lalu mereka menangkap Stefanus dan memanggil orang-orang lain untuk mengucapkan saksi dusta tentang Stefanus ini, hingga menyeretnya ke hadapan Sanhedrin, Mahkamah Agama atau majelis pengadilan tertinggi, yang beranggotakan para pemuka agama Yahudi dan dipimpin oleh seorang imam besar Kayafas, yang juga merupakan imam besar yang telah mengadili Tuhan Yesus beberapa masa sebelumnya. Mereka memperkarakan Stefanus dengan dakwaan menghina bait Allah dan hukum Musa. Ia menghadapi 2 dakwaan. Kalau ia pernah menyatakan bahwa Yesus akan merobohkan bait Allah di Yerusalem, dan bahwa Yesus telah mengubah adat istiadat yang diwariskan Musa. Lalu saat imam besar menanyakan kebenarannya, ia malah menjawab dengan memberikan khotbah tentang kisah sejarah nabi-nabi Israel. Pada penutup khotbahnya, ia menceritakan bagaimana orang-orang jahat membenci nabi-nabi di masa lampau. Lalu ia berkata, "Kamu sama seperti orang-orang itu. Kamu membunuh Yesus hamba Allah, dan kamu tidak mentaati hukum-hukum Allah." Dikisahkan saat menyampaikan hal itu di hadapan sidang Mahkamah Agama Sanhedrin, Stefanus diriwayatkan tidak gentar, bahkan mukanya berseri-seri, laksana muka seorang malaikat, dan juga tidak menurun kesaksian Injilnya. Bahkan Stefanus turut menginjili imam besar dalam sidang mahkamah itu. Sungguh keberanian seorang murid yang dipenuhi kuasa Tuhan. Stefanus juga menegur orang-orang Yahudi dalam sidang mahkamah tersebut. Dalam pasal 7 ayat 51 dikatakan,
Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Dan di ayat yang ke-53 pasal 7, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Dan sangat marahlah orang-orang Yahudi yang ada di sidang mahkamah agama itu mendengar khotbah Stefanus. Namun Stefanus tidak undur dan gentar. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Lalu Stefanus diseret keluar kota, keluar dari sidang mahkamah dan mereka merajamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, apa yang dapat kita renungkan dari kisah Stefanus ini? Stefanus telah mengakhiri tugasnya sebagai pembawa berita keselamatan meskipun ia harus dihukum rajam. Sebuah pelayanan yang total. Stefanus dikenang sebagai tokoh proto-martir. Stefanus adalah Kristen pertama yang dibunuh karena Injil yang diberitakannya. Ia seorang martir Tuhan. Dalam Injil Lukas dicatat bahwa dia penuh dengan Roh Kudus sebelum mati dirajam. Stefanus tidak menghiraukan nasib jasmaninya. Sebaliknya ia memilih berdiri teguh dalam imannya pada Yesus Kristus. Allah memberinya hikmat untuk berbicara dengan berani, menegur Israel orang Yahudi atas kelalaian mereka dalam menyadari Yesus sebagai Mesias mereka, dan malah menolak dan membunuhnya, sebagaimana mereka telah membunuh nabi-nabi lain dan orang-orang setia sebelumnya. Pidato Stefanus adalah dakwaan terhadap Israel atas kegagalan sebagai umat pilihan Allah yang telah diberi hukum hal-hal kudus serta janji Mesias. Kitab Kolose 3 ayat 2-3 dalam perjalanan para rasul mungkin dapat dianggap membahas kehidupan Stefanus. Firman-Nya, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah." Bapak, Ibu, sahabat Samas terkasih, kehidupan Stefanus dan terutama kematiannya dalam kehidupan kita saat ini sebagai pengikut Kristus adalah menjadi teladan iman bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengabdi pada Tuhan hingga di hadapan kematian, setia mengabarkan Injil secara berani, kenal betul akan kebenaran Allah, dan siap digunakan Allah menurut rencana dan kehendak-Nya. Kesaksian Stefanus adalah mercusuar, terang bagi dunia yang sesat dan binasa. Kiranya kita sebagai umat pilihan Tuhan juga bisa menjadi mercusuar Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu Tuhan. Berilah kami keberanian hati untuk kesetiaan mengabdi padamu dan siap Engkau pakai menurut rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.